Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dari Yolanda, NIM B119314, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum adat perkawinan, hukum adat waris, dan hukum tanah adat. Saya akan menjelaskan yang pertama, perkawinan adat. Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dan tujuan untuk mendapatkan generasi penerus agar kehidupan tidak punah yang didahului dengan upacara adat. Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3. Menjelaskan tentang bentuk-bentuk perkawinan adat. Yang pertama, itu ada perkawinan pinang. Adalah perkawinan dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar. Yang kedua, perkawinan lari bersama, yaitu perkawinan di mana calon suami dan istri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang ketiga, kawin bawa lari. Ini adalah perkawinan seorang laki-laki melarikan seorang wanita secara paksa. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang penceraian menurut hukum adat. Itu ada sebab-sebabnya loh. Yang pertama, perzinahan. Yang kedua, adanya tidak memberi nafkah kepada istri atau anak. Yang ketiga, penganiayaan. Yang keempat, cacat tubuh atau kesehatan. Yang kelima, itu perselisihan antara kedua belah pihak. Masuk kita ke materi kedua. Materi kedua tentang hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum tentang harta warisan dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris. Beberapa peraturannya tidak tertulis, namun keberlakuannya sangatlah ditaati oleh masyarakat di suku tertentu maupun di komunitas teritorial. Maka apabila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi atau hukum. Terdapat 3 sistem kewarisan berlaku dalam hukum adat masyarakat, yaitu yang pertama, sistem kolektif. Yang kedua, mayorat. Yang ketiga, sistem individual. Pengelolaan harta warisan menurut hukum adat. Yang pertama, harta warisan yang dapat dibagi-bagi pada semua ahli waris. Yang kedua, harta warisan tidak dapat dibagi pada ahli waris. Masuk ke materi ketiga. Materi ketiga tentang hukum tanah adat. Hukum penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Jadi, hak penguasa atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah. Tentang hukum tanah, maka di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA disebutkan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme.
Baiklah, hanya materi itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang terucap dari mulut saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Drop it.